biasa jam karet. Baik, saya awali dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Tabiun. Tabioi. Yang saya hormati Bapak Kepala SMP Negeri 16 Mesuji, dan yang saya hormati Bapak Ibu Wali Murid dan anak-anak didik SMP 16 Mesuji yang saya sayangi. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, di mana pada pagi hari ini kita bisa berkumpul dalam acara atau kegiatan sosialisasi guru penggerak SMP Negeri 16 Mesuji. Salawat serta salam tak lupa kita sanjungkan kepada Haribaan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang selalu kita nantikan syafaatnya di yaumil akhir kelak. Amin ya robbal alamin. Baik Bapak Ibu tamu undangan dan anak-anakku sekalian, di mana pada pagi hari ini kita mengadakan kegiatan sosialisasi guru penggerak, di mana di SMP Negeri 16 ini baru calon ya Pak Bu ya. Mohon dukungannya untuk guru kita, guru SMP 16 Mesuji, yaitu Bapak Ikfandi Natius ya. Beliau di mana sekarang sedang dalam proses untuk menjadi guru penggerak SMP 16 Mesuji. Semoga untuk kedepannya berhasil dan sukses selalu. Mohon dukungan dan doanya Bapak Ibu sekalian. Selanjutnya untuk acara yang pertama yaitu sambutan yang akan disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 16 Mesuji, yaitu Bapak Ahmad Lison Deser SE. Kepada Bapak, waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu beserta TU yang hadir, yang saya hormati Bapak Ibu Wali Murid sebagai undangan dari guru kami Pak Pandi dalam rangka sosialisasi program-program sekolah bidang sarana prasarana, karena ada kaitannya dengan tugas beliau sebagai calon guru penggerak. Mudah-mudahan guru penggeraknya berhasil dan dapat menularkan ilmu selama dia proses menjadi guru penggerak itu ke sekolah ini, karena khususnya itu maksudnya. Kalau Pak Pandi itu dilatih menjadi guru penggerak, diberi ilmu cara mengajar, cara berhadapan di sekolah di luar sana, maka dia akan kembali ke sekolah itu untuk mengajak atau menerapkan di sekolah kita ini, dengan syarat dia mengajak guru dan mengajak siswa. Jadi tujuannya gitu Bapak Ibu ya. Kenapa Bapak Ibu diundang itu adalah memenuhi programnya hari ini. Itu harus ada orang tua, harus ada guru, harus ada siswa. Itu maksudnya. Jadi itu tujuannya. Terus alhamdulillah di pagi ini semuanya kumpul di sini dalam rangka mensukseskan kegiatan Pak Pandi. Mudah-mudahan acara ini berjalan lancar tanpa halangan. Dan Bapak Ibu mohon maaf ya, setelah ini saya harus pamit. Setelah acara sini saya gak ikut, langsung ada acara di Brabasan. Ini kadang-kadang jarang di sekolah Bapak Ibu. Senin, Selasa. Nah ini dari pagi tadi udah di WA terus. Aduh kata saya inilah repot kalau jauh ini. Kalau hujan aku lah pasti balasan nggak bisa ikut. Karena satu hujan, kedua jalan kita kan lagi kayak gitu. Nah,
Tapi ya harus gimana kalau mereka udah menunggu, nanti setelah acara awal ini mungkin saya akan meninggalkan Bapak Ibu, mungkin bisa dilanjutkan ke Pak Pandi. Bapak Ibu, saya akan ucapkan terima kasih sekali karena Bapak Ibu sekalian undangan sebagai Bapak Ibu wali murid sudah menyempatkan diri di tengah-tengah kesibukan Bapak Ibu menghadiri acara undangan kami sekolah ini. Itu sangat saya apresiasi sekali dan terima kasih sekali. Pasti Bapak Ibu di luar itu banyak pekerjaan. Jangan siang-siang Pak Bandi ya, karena ceritanya lain. Ibu-ibu ini pasti udah mau bikin takjil. Bapak nggak ada kira-kira kerjaan di luar Pak hari ini. Kebetulan ini sempat-sempatkan dulu hadir ya. Terima kasih sekali lagi. Bapak Ibu, dalam acara Pak Pandi ini, dia untuk acara kali ini dia membahas tentang, kan banyak bahasan di sekolahnya, ada kurikulum, disiplin anak, kesiswaan, tentang sistem. Nah, hari ini dia akan membahas tentang program. Dan program ini yang bertujuannya untuk apa itu akan dijawab. Kenapa tujuannya adalah untuk siswa terutama. Jadi programnya ini hari ini dibahas itu program sarana prasarana. Sudah sejauh mana sarana prasarana di sekolah ini? Apa yang kurang? Itu diprogramkan. Nah itu. Kenapa Bapak Ibu dia sampai ke sarana prasarana ini di program apa dibahas di materinya Pak Pandi? Pak Pandi ini akan diajarkan sebagai guru penggerak itu semua bidang, semua sub-sub yang ada di sekolah ini dia dimasukin di otak dia. Jadi nanti dengan pembimbingnya dia dimasukin tentang sarana prasarana begini loh tata cara kelolanya. Tentang sarana prasarana begini loh cara merencanakannya. Nah, nanti dia masuk ke bidang keuangan. Begini loh cara mengelola keuangan di sekolah itu, begini loh cara mengatasinya, begini cara menyusunnya, begini cara mengikuti aturan yang ada pengelolaan keuangan. Nanti pindah lagi, semua bidang siswa, begini loh cara mengajar yang benar itu, begini caranya menghadapi siswa yang benar itu, ada petunjuknya. Nah semua ini akan dimasukkan di otak ya. Jadi manusia itu kalau kita punya HP itu kita input dari apa gitu, HP orang lain biar masuk. Kenapa seperti itu? Jawabannya begini Bapak Ibu. Beliau ini dilatih nanti mungkin saya sebagai kepala sekolah. Nah pengganti kepala sekolah itu ya guru penggerak itu. Nah masuk guru penggerak ini kemarin dia tes, kemudian ada tugas, baru lulus, baru sekolah. Ini sekolahnya berapa bulan Pak Bandi? Ini 6 bulan. Cuman bukan sekolah kayak tentara atau polisi di tampaknya ditendang, itu enggak. Cuman dia dipanggil di ilmunya di. Nah dampak dia di sekolah kita akan berdampak apa? Yaitu ilmu yang didapat ini dia akan mengajak guru-guru yang ada di lingkungan di SMP ini, khususnya kalau di SMP lain itu beda. Kalau dia tadi bidang nggak bisa, tapi khususnya dia di SMP ini. Nah ini makanya hari ini masuk ke bidang tata kelola atau perencanaan bidang sarana prasarana sekolah. Kira-kira gambaran seperti itu yang saya ambil kulitnya ya dari Pak Pandi. Maka dari itu mari Bapak Ibu kita dukung bersama, semoga kegiatan Pak Pandi ini membuahkan hasil yang bagus ya, tanpa halangan. Mungkin udah lama lagi beliau ini udah selesai sekolah penggeraknya karena udah hampir 6 bulan ya. Nah, kemudian pesan saya ke Pak Pandi, jangan lupa walaupun udah selesai dalam bidang ini, pendidikan guru penggerak ini atau pelatihan yang dilakukan kemarin itu teruskan dikembangkan di sekolah ini. Ya diajak teman-teman guru, TU, itu udah kewajiban. Kalau bagi kami umat muslim ini
Kalau udah dapat ilmunya itu wajib disampaikan kembali. Sekecil biji lada pun ilmu itu wajib disampaikan kembali. Itu wajib. Ini susah kalau kami muslim ini. Wajib. Jadi sekecil biji lada ilmu yang kamu dapat tentang Al-Quran harus disampaikan kembali ke audiens. Kita ada audiens kita itu. Jadi bukan apa itu, ya ikutilah kami bahwa ilmu itu ditularkan, disampaikan ke teman-teman di bawah. Mungkin itu Bapak Ibu ya dari saya. Ini kejar-kejaran waktu, mohon nanti dilanjutkan. Ada makan minumnya enggak ini? Puasa. Iya, belum tentu Pak. Kamu nggak tahu kalau nanya saya puasa, tapi kalau begitu aku masuk ke ruangan kecil, kamu nggak tahu saya puasa apa enggak. Iya. Mungkin itu ya, Bu. Lanjutkan Pak Heri. Bapak Ibu, sekali lagi saya izin setelah ini. Maka dari itu anak-anak terima kasih semua sudah hadir beberapa. Ya. Jangan lupa TikTok saya tadi diambilin. Jangan lupa. Sekian dari saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sambutan dari Bapak Kepala Sekolah. Selanjutnya yaitu kita ke pembahasan materinya. Saya akan serahkan ke Bapak Fandi selaku koordinatornya. Saya cukupkan saya sebagai pembawa acara. Jika saya ada kesalahan, mohon maaf. Jika ada kekeliruan, saya mohon dimaafkan juga. Kemudian saya kembalikan acaranya ke Pak Fandi, ya Pak. Saya ucapkan selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Wakan, untuk Bapak Ibu guru semua dan Bapak Ibu wali murid serta adik-adik siswa-siswi SMP Negeri 16 Mesuji. Saya ucapkan selamat pagi semuanya. Di hari yang sejuk ini kita wajib ya mengucap syukur pada Tuhan Yang Maha Kuasa, yang mana kita semuanya diberikan kesehatan sehingga kita bisa berjumpa kembali di depan. Saya ucapkan terima kasih terkhusus kepada Bapak Ibu wali murid dari khusus kelas 8C, karena saya kebetulan juga wali kelas 8C. Sebetulnya ini boleh semua, undangan boleh semua wali murid, tetapi karena mengingat sekarang lagi bulan puasa, kemudian mungkin banyak kesibukan, jadi saya pilih terkhusus untuk di kelas 8C, yang mana juga nanti tadi sebagai sudah saya sampaikan terkait perkembangan dari putra dan putrinya seperti itu. Oke, biar mempersingkat waktu, kita langsung saja ya. Jadi tadi yang sudah dijelaskan oleh Pak Kepala Sekolah terkait program dari guru penggerak ini, memang betul yang dikatakan beliau untuk mendidik kami ya Bapak Ibu sebagai calon guru penggerak seperti itu. Dan untuk di sekolah ini kebetulan saya yang diberi amanah untuk memperoleh pendidikan guru penggerak seperti itu. Baik Bapak Ibu, kita langsung saja. Di sini ada dua diskusi nanti. Yang pertama adalah terkait aset sekolah, kemudian yang kedua terkait program sekolah. Nah, dari kedua hal ini adalah saling keterkaitan. Jadi bagaimana aset sekolah ini untuk mendorong sebuah program sekolah. Nah, kita mulai yang pertama tentang aset sekolah. Nah, di dalam kegiatan ini ada macam-macam aset sekolah. Nah, ada 7 titik poin ya tentang aset di sekolah kita. Yang pertama ada modal manusia, kemudian modal sosial, modal fisik, modal lingkungan, modal finansial, modal politik, dan yang terakhir modal agama dan budaya. Nah, di sini akan kita diskusikan Bapak Ibu wali murid dan Bapak Ibu guru semuanya dan serta adik-adik siswa-siswi SMP 16 Mesuji.
Kita akan diskusikan. Kebetulan kemarin untuk persingkat waktu, kemarin itu kita sudah diskusi sama beberapa guru. Nah, di sini ingin memantapkan lagi. Barangkali nanti ada yang mau ditambah seperti itu. Yang pertama adalah terkait modal manusia. Di dalam SMP Negeri 16 Mesuji ini kita mempunyai banyak sekali aset-aset terkait modal manusia. Nah, beberapanya ini salah satunya ada guru-guru yang terampil IT, guru-gurunya di sini ya, Bapak Ibu. Jadi kalau ngajar bisa ada yang pakai proyektor, ada yang pakai media dan lain sebagainya. Kemudian latar belakang pendidikannya ada yang lulus S1, kemudian ada yang S2, serta ada yang sedang juga kuliah S2 juga ada. Sedang proses dan juga banyak Bapak Ibu guru di sini yang sudah lulus sertifikasi. Kemudian tenaga administrasinya juga handal, punya staf TU semuanya lulusan S1 semua, dan tenaga perpustakaannya juga lulusan S1. Kemudian kepala sekolah yang berkompeten. Nah, selain itu adakah tambahan Bapak Ibu selain dari 4 modal manusia ini? Bisa angkat tangan. Baik itu dari Bapak Ibu guru, kemudian Bapak Ibu wali murid maupun dari adik-adik siswa-siswi. Boleh, monggo. Oh iya. Nah, untuk kameranya Laila minta tolong ya, pas ibu gurunya itu difoto ya. Coba ulangi dulu. Oke, monggo Bu. Sedikit saya tambahkan ya Pak ya. Siap Bu. Untuk kriteria modal manusia yang ada selama ini di SMP 16 Mesuji di 2 tahun yang terakhir ini ya Pak ya. Itu saya perhatikan pada kepala sekolahnya Pak. Kepala sekolahnya berkompeten, kemudian beliau ini saling bekerja sama membentukkan komite sekolah Pak. Di mana di sini di SMP 16 Mesuji komite atau sumber dayanya itu sudah cukup lumayan, di mana di sini terbukti adanya bangunan-bangunan yang sudah didirikan Pak, seperti pagar itu sudah berdiri ya Pak ya, kemudian gazebo begitu Pak, kemudian rencana-rencana yang lain itu sepertinya sudah disiapkan oleh Bapak Kepala Sekolah. Jadi itu Pak, 2 poin itu. Ya, terima kasih Pak. Baik, terima kasih Bu Maka atas masukannya. Ada lagi Pak Ibu? Oke, kalau tidak ada kita next saja, agak dipercepat. Kemudian yang kedua ada modal sosial. Di sini ada 4 poin, bisa ditambah nanti. Yang pertama mempunyai tata tertib sekolah, kemudian kekompakan dan kekeluargaan dewan guru, kemudian saling berkolaborasi dan bekerja sama, dan memiliki komunitas sekolah. Monggo Bapak Ibu atau Bapak Ibu wali murid ataupun adik-adik siswa-siswi bisa ikut disertakan, tambahkan. Sudah ada? Monggo. Tidak ada? Oke, tidak ada, kita lanjut. Modal fisik. Nah, di sini modal fisiknya banyak sekali. Ada ruang kelas, ruang kepsek, ruang guru, ruang BK, toilet, ruang UKS, musola, gazebo, lapangan, lab IPA, perpustakaan. Kemudian ada lagi Bapak Ibu yang belum tertulis. Oke, Bu Bidaya, boleh angkat tangan dulu, difoto. Angkat tangan ya. Ya, selain ada bangunan sekolah, ada ruang UKS, itu sekarang ada yaitu tentang fasilitas internet atau listrik yang dulunya nggak ada, sekarang jadi ada. Itu aja Pak. Oke, terima kasih atas masukannya Bu Bidaya. Jadi ada fasilitas internet dan listrik. Oke, kita lanjut ya Bapak Ibu. Selanjutnya adalah modal lingkungan. Nah, di sini di sekolah kita sumber airnya bersih, kemudian warga sekitar sekolah juga ramah, lokasi dekat dengan pasar juga. Kemudian adakah yang mau ditambah Bapak Ibu? Selain modal dari 3 hal ini, modal lingkungan yang ada di sekitar sekolah kita tentang terkait lingkungan. Ada? Ada tambahan Bapak Ibu?
Oke, Bu Irmaya dipoto dulu, Laila. Oke, angkat tangan dulu Bu. Oke. Oke, selain dari sumber air, warga yang ramah, lokasi dekat dengan pasar, ada juga lahan yang kosong untuk perkebunan, seperti halnya perkebunan kelapa sawit ataupun perkebunan singkong. Itu aja. Oke, terima kasih kepada Bu Irmaya atas masukannya. Oke, kita lanjut lagi Bapak Ibu. Ada tinggal 3 lagi. Yang selanjutnya adalah modal finansial. Di sini ada dana BOS, kemudian dana komite, dana kantin sekolah. Nah, modal finansial ini untuk perkembangan masalah keuangan Bapak Ibu. Jadi keuangan dari sekolah kita dibantu oleh dana BOS, dana komite, kemudian dana kantin. Ada lagi Bapak Ibu masukannya? Boleh? Ada lagi masukannya? Oke Bu, Maka Salah satunya ini Pak, dana infak. Ini biasanya dilanjutkan oleh pengurus rohis yang dimana 1 minggu sekali diadakan pemungutan infak begitu Pak. baik, terima kasih Bu Baka atas masukannya. Untuk saya kameranya ketika gurunya berbicara digeser ya. Ada lagi Bapak Ibu? Ada cukup? Oke, kita next saja kalau cukup. Kemudian ada modal politik. Nah, modal politik ini adalah modal suatu kerjasama antara sekolah kita dengan lingkungan sekitar. Ada kerjasama dengan kepolisian, Bapak Ibu di sini kita kerjasama dengan kepolisian terkait ketika ada siswa-siswi yang ekstra, kenakalannya ekstra. Seperti dulu 2 tahun yang lalu kalau nggak salah itu ada siswa yang membawa parang. Jadi kita kerjasama dengan polisi seperti itu. Kemudian kerjasama dengan pemerintah desa ketika ada kegiatan hari besar nasional, kita seringkali kerjasama dengan desa terkait upacara dan lain sebagainya. Kemudian kerjasama dengan dinas lingkungan hidup juga Bapak Ibu. Jadi di sekolah kita kerjasama dengan dinas lingkungan hidup terkait bagaimana membuat penghijauan di sekolah kita. Makanya sudah Bapak Ibu bisa lihat sebagian sudah ada modal tanaman-tanaman yang akan menghiasi atau menghijaukan dari sekolah kita. Dari Bapak Ibu ada tambahan? Oke, boleh Bu. Kita kan kerjasama juga dengan Puskesmas ya. Oh iya. Terus dengan PT BSNI kita juga kerjasama, kita sering pinjam truk dan minta juga tanah, pernah. Oke, Laila dari Bapak? Ya. Baik, terima kasih Bu An atas masukannya. Jadi ada kerjasama juga dengan Puskesmas dan BSNI. Betul sekali Bapak Ibu. Jadi baru ingat kemarin kita juga ada perdana terkait namanya posyandu remaja ya. Nah, jadi siswa-siswa kita setiap bulannya nanti secara bergilir per kelas nanti akan melakukan posyandu remaja Bapak Ibu. Itu untuk mengecek kesehatan. Juga ada cek darah, kemudian kadar gula, berat badan tinggi dan lain sebagainya. Kemudian kita yang terakhir adalah modal agama dan budaya. Nah, di sini ada toleransi antar umat beragama, kemudian ada budaya 5S, senyum, salam, sapa, sopan dan santun, kemudian pembiasaan ibadah juga. Nah, dari Bapak Ibu atau wali murid, monggo ada masukan? Boleh? Masukan? Boleh? Ada tambahan lagi? Dari adik-adik boleh? Tambahan? Kira-kira apa? Jumat bersih Pak. Oh iya, Jumat bersih. Memperingati hari besar. Memperingati hari ini contohnya ada sampah untuk Ramadan. Oh iya, hari ini kita memperingati hari besar juga ya. Oke, terima kasih Bapak Ibu atas masukannya. Luar biasa hari ini terkait aset yang dimiliki oleh sekolah kita. Nah, untuk sesi pertama tentang aset sudah kita cukup. Sekarang kita sesi yang kedua, sesi terakhir, yaitu terkait program dari CGP untuk sekolah. Nah, di sini dari program, sebelum membuat program, saya menyusun terkait
suatu strategi atap Bapak Ibu. Nah, ini enggak saya bacakan biar mempersingkat waktu, bisa Bapak Ibu baca. Di atap ini kepanjangan dari atap. A itu awal atau asetnya. Kemudian T, tantangannya apa? Kemudian A, aksinya seperti apa? Dan P, pembelajarannya seperti apa? Nah, bisa dibaca Bapak Ibu ya. Oke. Karena terkait hari ini bulan puasa, jadi kita agak percepat saja. Nanti bisa saya kirimkan ke grup juga. Kita lanjut setelah ada atap. Kemudian saya lanjutkan dengan bagja. Nah, visi dari saya untuk sekolah ini adalah mewujudkan sekolah yang bersih dan siswa yang berakhlak mulia. Prakarsa perubahannya menguatkan rasa peduli lingkungan dan interaksi sosial antara guru dan siswa. Nah, di sini di bagja ini, ada beberapa pertanyaan Bapak Ibu. Nah, untuk mempersingkat waktu, nanti saya akan bagikan ini. Nanti Bapak Ibu bisa tuliskan dan nanti bisa kalau sudah selesai bisa dikumpulkan ke depan Bapak Ibu. Atau ditempel di mana ya? Ya. Ditempel boleh ditempel di belakang saja Bapak Ibu, nggak apa-apa. Ditempel di belakang saja. Ini bisa ditempel. Nah, yang pertama ini seperti ini. Nanti saya pandu Bapak Ibu. Pertanyaan yang pertama ini. Nah, nanti saya pandu. Oke Bapak Ibu, jadi pertanyaan pertama, bagaimana ya cara menggali kreativitas murid dalam rangka peduli terhadap lingkungan? Boleh Bapak Ibu tulis saja. Pertama nomor 1 begitu Bapak Ibu. Jadi nomor 1, apa yang kira-kira kreativitas murid, harapan dari Bapak Ibu semuanya dan adik-adik juga ketika ada sampah itu mau diapain? Nah, tulis saja nggak apa-apa. Apa dibersihkan, apa dia tiket kelas, atau apa dari OSIS patroli, bisa tulis. Gak usah panjang-panjang, gak apa-apa Bapak Ibu. Sudah Bapak Ibu? Oke.
Oke, kita lanjut Bapak Ibu. Pertanyaan ini kita anggap aja. Kemudian lanjut yang kedua. Nah, aktivitas apa yang bisa dijadikan sarana peduli terhadap lingkungan Bapak Ibu? Jadi aktivitas apa? Misalkan contohnya, ya contohnya itu ada tim dari OSIS untuk patroli ke kelas-kelas. Nah, itu kan bisa. Atau setiap ketua kelas pagi hari laporan ke kantor bagaimana kebersihan kelasnya bisa. Nah, bebas saja Bapak Ibu. Oke, sudah Bapak Ibu. Oke, kita lanjut. Ini sebenarnya bertahap, banyak ini sebenarnya. Cuman karena biar singkat, jadi perwakilan-perwakilan aja. Selanjutnya terkait, nah ini untuk siswa, ya untuk siswa ketika kalian melakukan kegiatan itu, perasaan kalian seperti apa? Ya, perasaan kalian. Kemudian untuk Bapak Ibu guru dan Bapak Ibu wali murid, di sini adalah perasaan Bapak Ibu wali murid dan Bapak Ibu guru ketika melihat siswa kita itu giat terhadap peduli sampah. Nah, perasaan Bapak Ibu seperti apa? Apakah senang atau justru wah, kok anakku malah di sekolah bersih-bersih, nggak apa-apa, makan aja Bapak Ibu. Berarti nomor 3. Untuk layar foto-foto ya. Bapak Ibu gurunya dan yang lain boleh dipoto-foto juga. Pindah-pindah nggak apa-apa. Kemudian yang keempat, kita buka yang keempat. Oke. Kemudian apa tindakan atau usaha untuk mendukung siswa itu aktif kreatif bergotong royong untuk membersihkan atau peduli terhadap lingkungan sekolah. Saya ulangi lagi, apa tindakan atau usaha yang mendukung siswa itu bisa berpikir kreatif, kemudian terkait berinteraksi yang baik terhadap temannya atau gurunya. Contohnya misalkan dibagi kelompok, ya dibagi kelompok, siswa itu dibagi kelompok, kemudian dibagi tugas oleh Bapak Ibu guru. Nah kan bisa seperti itu. Jadi berkelompok ada yang membimbing seperti itu. Gambaran contohnya, mau bebas boleh Bapak Ibu. Atau diberikan motivasi, boleh saja. Untuk adik-adik sudah? Belum? Sudah Bapak Ibu? Sudah, oke. Jika sudah, pertanyaan yang terakhir. Nah, bagaimana bentuk
mengukur sebuah keberhasilan dari suatu program itu. Apa yang bisa kita lakukan untuk mengukur bahwasannya kegiatan itu bisa berjalan dengan baik? Contohnya misalkan ada kegiatan evaluasi, kemudian ada kolaborasi antara guru dan siswa terkait program yang sudah dikerjakan sampai sejauh mana. Bisa kolaborasi, bisa evaluasi, bisa minta pendapat dari lingkungan atau warga sekolah, boleh Pak Ibu wali kelas, wali murid dan Bapak Ibu guru dan adik-adik. Nah, jika sudah bisa ditempel Bapak Ibu, ditempel di belakang di tembok itu Bapak Ibu. Laila siap ya ketika setiap ini nempel di tembok ya. Ya, di belakang di tembok Bapak Ibu. Dilihatin videonya. Ayo, lak air iki pino. Tadi saya mencari. Iya, Pindah Ir, pindah Ir. Terus apa mana matanya? Oke, kita lanjut Bapak Ibu. Bagja sudah selesai. Yang terakhir adalah kita akan bahas terkait program dari saya untuk sekolah. Nah, ini belum di ACC, akan kita bahas. Semoga nantinya bisa di ACC dan bisa dilaksanakan. Oke, kita lanjut Bapak Ibu. Ini yang terakhir. Jadi kita akan bahas tentang program sekolah. Nah, di sini saya tawarkan untuk Bapak Ibu wali murid juga, Bapak Ibu guru, Bapak Waka, Bapak Ibu guru dan Bu Waka terkait program yang akan saya giatkan, yaitu judulnya adalah Gilingan. Gilingan ini adalah giat siswa peduli lingkungan. Gilingan, giat siswa peduli lingkungan. Nah, apa yang melatar belakangi program ini? Yang pertama ketika kita survei, saya ajak dengan tim OSIS juga, ketika mensurvei lingkungan itu banyak sekali sampah. Kalau sekarang mungkin masih mending, kalau dulu itu luar biasa. Ini hari ini mungkin berarti kan belum tadi ya, nggak ada. Nah, karena mungkin anak ada kegiatan pesantren, jadi anak-anak nggak pikir, lupa ya itu. Makanya
perlu kita giatkan. Kemudian kepedulian siswa terhadap sampah itu kurang, Bapak Ibu. Jadi kalau ada sampah itu anak-anak jalan itu ada sampah, bukannya diambil malah dibiarkan. Kemudian siswa kurang disiplin dalam melaksanakan piket. Kita masuk itu jam 7.30. Nah harusnya kan kalau jadwal piket jam 7 itu sudah piket. Tapi enggak Bapak Ibu. Jadi mereka itu di kelas-kelas itu ya jam baru bel jam 7.30 baru piket. Nah ini akan kita giatkan ini. Kemudian banyak siswa yang kurang tata krama dan sopan santun terhadap guru. Nah itu yang melatar belakangi kenapa saya memilih atau berinovasi terkait ini. Tujuan program yang pertama tentu menjadikan sekolah yang bersih dan indah. Sekolah yang bersih menjadikan lingkungan yang sehat. Kepedulian siswa terhadap sampah harapannya meningkat. Kemudian siswa lebih disiplin dalam menjalankan piket kelas. Terdapat interaksi antara guru dan siswa sehingga nantinya ketika ada program ini berjalan, ketika ada interaksi antara guru dan siswa, nah terkait ini kan salah satu melatih sopan santun, tata krama. Jadi cara tidak langsung secara tidak sadar mereka akan belajar sedikit-sedikit tentang sopan santun. Kemudian melatih siswa bertanggung jawab dan disiplin. Melatih kemandirian siswa dalam menjalankan tugas dan belajar berinteraksi sosial dengan lingkungan sekitar. Nah, program ini seperti apa? Penjelasan program. Jadi yang pertama, kita akan didik pengurus OSIS ini sudah berjalan Bapak Ibu. Jadi pengurus OSIS ini tiap pagi mereka akan piket. Sudah melaksanakan piket. Khusus pengurus OSIS dulu. Nah, mereka sudah piket di depan kantor, belakang kantor seperti itu. Kemudian mereka, kita diskusikan bagaimana untuk memanfaatkan sebenarnya dari sampah organik, termasuk contohnya itu daun-daun kering itu. Nah, saya arahkan mereka untuk ditaruh di galian T5 kan ada Bapak Ibu. Itu biar jadi pupuk seperti itu. Tapi kadang ya ada yang dibuang sana, enggak di makanya kita nanti akan kerjasama kolaborasinya. Nah kemudian rencananya setelah itu tahap itu sudah lancar, kemudian yang kedua setelah jam pertama masuk, nah nanti ada dari pengurus OSIS yang piket itu giat patroli untuk mengecek kebersihan kelas. Jadi mereka akan cek kebersihan kelas apakah sudah dipiketin atau belum. Kalau sudah nanti mereka akan laporan ke guru. Nah, kemudian setelah jam istirahat pertama dan masuk, nah pengurus OSIS ini sesuai jadwal piket akan melaksanakan patroli lagi. Mereka patroli mengecek kebersihan di dalam kelas. Nah, pengurus OSIS ini mungkin hanya karena pengurus OSISnya banyak 46, jadi bisa kita bagi mereka satu minggu itu sekali aja piket. Seminggu sekali aja piket. Nah kemudian untuk siang hari sepulang sekolah mereka akan mengecek apakah pintu kelas sudah terkunci apa belum. Karena Bapak Ibu wali murid dari sekolah kami ini kebetulan untuk penjaga gedung dan bersih-bersihnya kemarin resign ya, jadi berhenti sehingga kita belum dapat lagi sehingga kita gerakkan siswa. Jadi biar kelasnya itu rapi, tidak acak-acakan. Karena seringkali saya lihat itu ketika pulang sekolah nggak dikunci ya, padahal itu sudah tanggung jawab dari masing-masing kelasnya. Kemudian rencananya, ini Bapak Ibu dan Bu Waka, kemarin saya sedikit ngobrol-ngobrol dengan guru ekskul ya, Pak Ano. Kemarin ngobrol bagaimana kita ini giat kridanya itu kurang. Nah, kemarin ngobrol-ngobrol gimana kalau ekskul itu kan 3 jam pelajaran. Nah, ekskulnya 2 jam pelajaran. Nah, 1 jam terakhir itu adalah krida. Dan krida ini kita ekskulnya hari Rabu. Dan harapan saya ini nanti ketika ini di ACC itu guru yang mengajar di hari itu belum pulang, tetapi mendampingi siswa-siswi untuk krida itu.
Jadi seperti hari Jumat itu Bu, jadi dibagi lokasi seperti itu. Kemudian di hari Jumat juga kita, karena jamnya kita pakai senam, kita nggak bisa bersih-bersih. Nah ini kemarin saya sudah ngobrol-ngobrol sama Bu Waka juga terkait bagaimana kalau seminggu sekali, 1 bulan sekali, ya di minggu terakhir itu kita bersih-bersih. Jadi tidak senam tapi bersih-bersih, dan ini ketika bersih-bersih boleh memakai seragam study tour, ya boleh memakai kaos study tour karena kalian sudah itu study tour punya kaos kan, kapan lagi mau dipakai. Itu kemarin sudah ngobrol sama Bu Siti Soleha. Jadi seperti itu Bapak Ibu wali kelas, Bapak Ibu guru, Bu Waka dan adik-adik siswa-siswi terkait program yang akan kita jalankan. Semoga program ini kalau nanti bisa di ACC dengan baik, disetujui oleh seluruh dewan guru, maka harapannya ada 2 poin Bapak Ibu yang bisa kita dapatkan untuk adik-adik kita. Yang pertama adalah melatih karakter mereka untuk menjadi yang lebih baik lagi. Kemudian yang kedua menjadi siswa yang tanggap terhadap lingkungan dan bersosial yang baik seperti itu. Monggo Bapak Ibu jika ada masukan atau saran dari program yang kita akan, jika disetujui akan dijalankan, monggo boleh ada masukan Bapak Ibu wali murid atau adik-adik siswa-siswi atau Bapak Ibu guru, monggo jika ada saran boleh. Minta ke wali murid dulu Pak. Oh ya, monggo Bapak Ibu Tunjuk suara dulu. kalau ada saran misalkan demi kemajuan kita juga Bapak Ibu. Karena begini, kita mengontrol saya, Bu Waka, Bapak Ibu guru ketika sudah terlaksana tiket itu mereka kadang lupa. Terus kita bingung mau seperti apa ini yang lupa. Sedangkan kita kan mengajar sekarang nggak boleh dengan cara kekerasan Bapak Ibu. Misalkan nggak tiket suruh push up, nggak boleh sekarang. Ya, nggak boleh sekarang. Nah, yang mendidik seperti itu. Nah, saran dari Bapak Ibu wali murid boleh. Misalkan kalau yang anaknya nggak disiplin, masukannya apa, seperti apa gitu Bapak Ibu. Apa suruh darus, apa suruh menyanyi, seperti itu. Kalau saya begitu. Kalau kemarin yang saya jalankan seperti itu. Kalau yang enggak, saya tawarkan mereka beberapa tawaran seperti itu. Monggo Bapak Ibu, masukannya boleh sedikit saja nggak apa-apa, biar kena foto Bapak Ibu. Ada Pak, Ya. untuk di pelajaran, ya saya minta tolong untuk diperketat Pak. Oh, yang pas waktu pembelajaran itu Pak ya, Untuk diperketat. pelajaran itu untuk pelajaran apa aja? Nggak jawab. Oh ya, jadi untuk juga melatih karakter itu Pak ya. Oke, baik, terima kasih sarannya Bapak. Ada lagi Bapak Ibu wali murid sarannya? Oke, Pak, cukup dari adik-adik siswa? Nggak apa-apa, satu aja. Ayo ya, nggak bisa malu. Satu aja nggak apa-apa, angkat tangan dulu ya, biar kena foto. Oh, biar pasang, biar pasang. Pengenmu ketika saya itu salah apa? Saya mau lakuin apa gitu? Apa nyanyi? Apa Push up. apa ngepel WC? Cara kita sembari Apa? kegiatan saja. Kegiatan, angkat tangan dulu ya, angkat tangan dulu. Ya itu tadi boleh apa menyanyi saja Pak begitu. Ya angkat tangan dulu, angkat tangan. Ya, angkat tangan. Difoto dulu, difoto. Laila udah foto? Nah. Oh, kalau salah menyanyi ya. Oke, saran dari adik sudah. Sekarang saran dari Bapak Ibu guru. Monggo masukannya. Apa? Kira-kira untuk melancarkan program ini, tentu kolaborasi harus kita jaga. Kemudian belum selamatan begini terus langsung deal, bukan. Nanti kita akan kaji lagi, kita usulkan lagi ke Bapak Kepala Sekolah. Kebetulan hari ini izin, yang seayunya memang hari ini mau rencananya mau mendamping sampai akhir karena
lagi ada dadakan ditelepon untuk ada keperluan. Monggo Bapak Ibu sarannya. Oke, foto dulu Laila. Oke, monggo Bu. Bapak. Saya akan sampaikan sedikit realisasi kemarin yang sudah saya lakukan perbaruan ya Pak ya. Setiap ada siswa yang bermasalah itu saya panggil. Sebelumnya saya bina dulu Pak. Saya tanyakan dulu dari penyebab masalahnya apa. Kemudian saya temukan masalahnya begini. Lalu saya kasih sanksi seperti kemarin yang saya lakukan itu sanksi yang terbaru yaitu mereka untuk yang laki-laki mengumandangkan azan Pak. Ternyata banyak sekali siswa kita yang belum bisa azan. Begitu Pak. Benar. Padahal hal sepele ya Pak ya. Tetapi mereka, saya nggak bisa azan Bu, saya nggak bisa begitu Pak. Ternyata mereka suruh azannya sudah ketakutan. Begitu. Jadi yang saya lakukan begitu. Oke, baik. Terima kasih Bu Waka atas masukannya. Jadi itu Bapak Ibu Wali murid terkait masukan dari Bu Waka. Bagus sekali Bu Waka. Kegiatan itu untuk melatih juga anak-anak untuk bertanggung jawab terhadap kepercayaannya, ya, melatih seperti itu. Baik, Bapak Ibu semuanya adik, ada tambahan lagi? Oke Bu, monggo. Kalau bisa kita suruh, kalau muslim itu suruh menghafal 1 surat. Oke, menghafal 1 surat ya Bu. Oke, baik, terima kasih. Jadi kan itu untuk melatih di apa ya, kegiatan agama. Kegiatan keagamaan boleh Bu ya Bu Baka ya, melatih. Ya, itu baik. Jadi kita akan kolaborasi Pak Ibu. Jadi kalau dari saya itu menyanyikan lagu wajib. Nah, kalau saya juga ketika di pelajaran itu misalkan ada yang nggak fokus, kemudian nggak bertanggung jawab, kesepakatan kelas kita buat kesepakatan kelas mau apa? Nyanyi. Nah, ya jadi yang sudah saya terapkan yang kelas 8. Jadi kelas 8 itu mereka sudah terbiasa nyanyi. Yang kelas 7 sudah pernah belum? Belum. Udah ya. Nanti juga kemarin ada yang dihukum suruh apa? Sudah Bang. Kemarin baru surat pendek ya. Nah, ya bagus itu. Apa? Ya kalau olahraga nggak apa-apa musab. Ya sambil melatih olahraga, lari, pas pelajaran olahraga nggak apa-apa. Seperti itu. Ada lagi Bapak Ibu semuanya dan adik-adik? Oke, jika sudah cukup, saya ucapkan terima kasih terkhusus untuk wali murid dan mewakili dari pihak wali murid dan juga tokoh masyarakat, kemudian dari pihak komite. Saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya, luar biasa sekali di bulan yang penuh berkah ini. Bapak Ibu semuanya bisa menyempatkan hadir, semoga kita semuanya tetap selalu diberikan kesehatan, amin. Dan terima kasih sekali lagi saya ucapkan, dan saya mohon maaf jika ada salah kata ataupun mengganggu waktu Bapak Ibu semuanya. Saya sekali lagi mohon maaf dan saya ucapkan terima kasih, dan saya akhiri selamat pagi Bapak Ibu semuanya.